SDM kita ini sudah memungkinkan untuk kita menuju kepada satu titik tujuan 4 atau 3 tahun ke depan dengan berbagai tantangan dan perubahan yang akan terjadi pada saat itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang perlu diidentifikasikan tuh antara lain adalah SDM. Ya, SDM, sarana termasuklah beberapa kekuatan itu. Nah, kemudian yang kedua, melakukan analisis eksternal. Apa kira-kira melakukan analisis eksternal ini? Silakan Bapak dan Ibu. Hilwa, Bu. Ya. Melakukan analisis eksternal, berarti kita analisis lingkungan sekitar lembaga, seperti contohnya saingan-saingan kita, istilahnya seperti itu, agar kita mengetahui kita sudah sampai mana dan bagaimana caranya supaya kita lebih dari saingan kita, istilahnya seperti itu, Bu. Pakatnya juga terus target pasnya, istilahnya seperti itu. Jadi analisis eksternal ini cukup banyak ya. Ya, antara lain adalah terkait dengan rival kita atau pesaing-pesaing kita ya. Pesaing dalam artian yang sehat ya. Artinya mungkin di sekitar kita ada lembaga-lembaga pendidikan yang selevel dengan kita, yang setingkat dengan kita ya. Nah, kita memperhatikan itu adalah sejauh mana kemampuan lembaga-lembaga pendidikan yang ada itu dibanding dengan kekuatan kita. Kemudian di era yang selalu berubah, tentu juga kita akan mencoba menganalisis perubahan-perubahan itu. Ya, kita mencoba menganalisis apakah perubahan yang terjadi itu akan bisa kita hadapi dengan beradaptasi dengan perubahan itu, tetapi juga kita tetap konsisten, tetap eksis sesuai dengan visi dan misi yang kita bawa. Jadi tidak merubah visi misi kita, tidak merubah eksistensi kita, tetapi kita mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, itu dianalisis ya, sampai sejauh mana kemampuan organisasi kita menghadapi persoalan eksternal ini. Termasuk eksternal ini adalah juga para pelanggan kita. Siapa para pelanggan? Masyarakat, orang tua murid. Sejauh mana keinginan dari masyarakat terhadap lembaga yang akan dia masukkan anaknya. Ya, itu termasuk. Jadi, apa sih keinginan orang tua? Apa sih keinginan masyarakat terhadap pendidikan ini? Nah, itu termasuk harus kita analisis ya. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan analisis internal. Kira-kira apa nih internal ini? Saya guru. Ya, silahkan. Mbak, siapa tadi? Mbak Dini, Kak? Itunya nggak di unmute, Bu. Ya, saya Kak, Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, melakukan analisis internal ini berarti bagian dari internal sekolah tersebut. Bisa jadi sumber daya manusia seperti yang Ibu sebutkan tadi, kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sumber daya tersebut. Bisa keuangan juga, terus juga guru-gurunya, tenaga pendidikannya. Itu menurut saya, Bu, yang bagian internalnya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi sampai sejauh mana kemampuan guru, kemampuan tenaga pendidikan kita, sejauh mana kemampuan keuangan kita, sampai sejauh mana kemampuan sarana prasarana yang kita miliki. Nah, itu juga harus dianalisis ya. Jadi sehingga nanti di dalam merumuskan satu perencanaan 5 tahun, perencanaan strategis ini ke depan, maka kita berangkat dari hasil analisis itu. Ya, jadi kita dasarnya kuat. Jadi tidak tidak sembarang membuat satu perencanaan tanpa berdasarkan hasil analisis. Nah, sekarang ini kan banyak terjadi orang membuat perencanaan tanpa berdasarkan analisis sehingga tidak sadar sebenarnya yang banyak kelemahan yang terjadi saat ini adalah tatkala orang itu membuat perencanaan yang banyak terjadi itu adalah kemampuan dari segi SDM-nya. Itu sangat jarang dianalisis orang, ya, kemampuan. Yang sering dianalisis itu hanya terkait dengan persoalan fisik, persoalan keuangan. Tapi hal yang mendasar itu tidak dianalisis. Siapa hal yang mendasar?
Kalau di lembaga pendidikan, maka otomatis yang mendasar itu adalah para guru, para karyawan kita. Karena mereka lah yang terdepan nanti di dalam membangun, mewujudkan mutu yang ada di sekolah itu. Nah, siapa yang membangun? Makanya kalau kita tanya, misalnya ditanya, apakah Anda mengutamakan sarana, ya, atau Anda mengutamakan guru yang harus diperkuat? Nah, banyak orang mengatakan punya sarana. Sebenarnya kami mau berkualitas kalau sarana kami tidak lengkap, perpustakaan tidak punya misalnya. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan kalau kami mengutamakan adalah SDM kami, guru-guru kami. Kalau sarana bisa mendukung. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, ini yang harus perencanaan ke depan itu harus berangkat dari ini, ya. Makanya dikatakan dalam membuat perencanaan itu tidak hanya seisi kepala-kepala sekolah dengan tata usaha atau wakil-wakilnya, tetapi harus berangkat dari sebuah analisa. Ya. Nah, kemudian yang keempat, merumuskan strategi. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Pak Alimuddin. Pak Sahril, Bu. Pak Siapa? Sahril. Oh iya, Pak Sahril. Silakan Pak Sahril. Memuaskan strategi itu maksudnya menentukan visi, misi organisasi, kemudian tujuan pengembangan strategi dan penetapan kebijakan dalam organisasi tersebut, Bu. Iya. Itu, Bu. Jadi itu antara lain ya, merumuskan strategi bagaimana tujuan kita, bagaimana visi kita, bagaimana misi kita, bagaimana langkah strategi yang harus kita lakukan, bagaimana perencanaan yang strategi yang harus kita buat. Nah, ini yang terkait dengan merumuskan strategi. Makanya di dalam manajemen strategis itu tidak hanya sebuah rencana saja, tetapi harus dipahami sudah, dirumuskan sudah, langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan. Ya. Nah, ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan strategi. Mana maksudnya? Saya, Bu. Merumuskan, silakan. Ya. Dia tadi langkah-langkah manajemennya, Bu, ya, dari satu, isi organisasi dan seterusnya, kemudian melakukan analisis eksternal dan internal, kemudian merumuskan strategi itu berdasarkan analisa SWOT, Bu. Yang keempat, kelima, mengimplementasikan strategi. Nah, ini kaitannya dengan hasil dari analisa SWOT tadi diimplementasikan, kemudian dihubungkan dengan analisis stakeholder yang memiliki tujuan dan sasaran dari organisasi atau strategi itu sendiri, Bu. Ya, ya. Jadi itu ya yang maksud. Jadi setelah kita menganalisis, setelah kita memahami tentang kondisi internal dan eksternal kita, maka kita merumuskan strategi. Kemudian strategi itu pun kita mencoba untuk mengimplementasikan. Strategi ini dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal. Ya mungkin yang dalam analisis eksternal dan internal ini, di situ ada kekuatan, ada kelemahan, ya. Di situ ada apa lagi? Kekuatan, kelemahan, apalagi? Peluang, tantangan. Peluang, kesempatan. Ya, peluang dan tantangan. Nah, itu nanti di dalam melakukan analisis itu kita lihat peluangnya apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa di dalam organisasi kita. Nah, dari situ akan terlihat nanti. Kemudian dari analisis internal, kita juga mencoba melihat itu. Jadi kelemahan, kekuatan, peluang, tantangan, itu dibuat. Nah, setelah berangkat dari itu, maka kita mencoba merumuskan strategi. Kira-kira strategi yang tepat dari hasil analisis eksternal dan internal ini, yang dikatakan dari analisis SWOT, boleh ya. Apa strategi yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini yang paling mendasar sesungguhnya di dalam manajemen strategis. Ini yang paling mendasar ya. Jadi tanpa kita merumuskan strategi, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nanti akan terjebak lagi pada persoalan kegiatan rutin. Ya,
Misalnya apa? Atau kita terjebak lagi pada kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Tanpa kita berupaya, tanpa kita melihat bahwa sesungguhnya kita punya peluang kok untuk melakukan sesuatu. Misalnya begini, di sekitar lembaga pendidikan, di sekitar kita atau itu ada perusahaan-perusahaan, ya perusahaan itu kan sebenarnya punya kewajiban untuk membiayai lembaga pendidikan. Nah, kita tahu bahwa itu adalah peluang sesungguhnya di dalam mengembangkan lembaga pendidikan kita. Tapi karena kita tidak merumuskan dan tidak menganalisis tadi, dan kita tidak merumuskannya, maka kita itu lewat. Akibatnya banyak sekolah-sekolah yang berada di sekitar perusahaan itu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena dia tidak mampu, tidak bisa memanfaatkan itu melalui strategi yang harus kita lakukan. Nah, ini yang paling mendasar itu sesungguhnya macam strategis itu. Kemampuan kita untuk merumuskan strategi berdasarkan analisis internal dan eksternal. Nah, kemudian mengimplementasikan tadi sudah jelas ya, lalu hasil terakhir adalah mengevaluasi hasil. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Boleh. Rika, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf, Bu. Ini kameranya nggak mau kebuka. Kenapa Anda mau terbuka? Bayarnya kurang kali. Enggak, Bu. Nggak tahu. Nggak terkonek dengan internet. Bayarnya Ya. kurang tuh. Ya, menurut saya, Bu, evaluasi hasil itu adalah langkah penilaian atau langkah dari suatu lembaga untuk menilai sejauh mana strategi yang sudah dilaksanakan tercapai efektivitas atau tidak, yaitu, Bu. Iya. Bentar ya, ada tamu. Iya, Pak. Kenapa ini ya kamera nggak terkonek? Rika. Kurang impaknya kalau saya. Itu nggak terkonek dia, udah dipencet-pencet. Ya, gimana tadi, Bu? Ya, menurut saya, Bu, evaluasi hasil itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh suatu lembaga untuk menguji sejauh mana strategi yang udah dilakukan itu berjalan sesuai apa yang diinginkan, atau mungkin efektivitas dari strateginya, mungkin efisiensi dari strateginya. Jadi penilaian, langkah penilaian, Bu, dari sejauh mana strategi yang sudah dilaksanakan tercapai. Ya, benar ya. Ya, Bu. Siapa? Dan Hilwa. Ya, Helwa, silakan. Jadi benar, saya setuju dengan pendapatnya Bu Rika, yaitu mengevaluasi strategi yang telah dirumuskan tersebut, yaitu langkah untuk penilaian. Selain menilai apakah itu efektif atau tidak, efisien atau tidak, menilai dampaknya terhadap lembaga sekolah tersebut juga bagaimana. Terus setelah dievaluasi, diharapkan juga bisa ditindaklanjuti. Maksudnya di apa namanya, langkah-langkah yang sudah dievaluasi tersebut nanti bisa digarisbawahi, lalu bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, kita sebentar lagi akan ada UTS ya. Saya berharap nanti tugas UTS itu ini ya. Bagaimana Bapak dan Ibu membuat langkah-langkah manajemen strategis ini di tempat tugas masing-masing. Ya, di tempat tugas masing-masing. Nanti dibuat ya. Ini nanti tugas UTS. Kita kalau tidak salah ini sudah pertemuan yang ke-6 ya Pak Andas. 7, Bu. Ke-7 ya. Nah, berarti minggu depan ya. Nah, silahkan nanti minggu depan itu kita tidak ada pertemuannya hanya dibuka sebentar, kemudian dilanjutkan dengan Ibu, lalu nanti bisa dikumpul ke saya. Menulis ini ya, langkah-langkah manajemen strategis ini sesuai di tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Mohon maaf, Bu. Pertemuan ke-8 atau ke-9, Bu? Ke-8. Oh, ke-8. Ini ke-7, kan sudah kita ini? 7, oke. Berarti minggu depan 8. Minggu depan itu kan libur. Saya terserah apakah kita masuk atau kita libur.
Kalau kita masuk, kita bisa menggunakan hari Senin tanggalnya untuk barcode. Kalaupun libur, saya ikut juga. Nanti kesepakatan aja, ya. Kalau mau libur silahkan. Tapi kalau tidak, karena liburan kemana juga kita nggak bisa kemana-mana ini. Kalau masuk UTS jadi ya Bu. Kenapa? Kalau masuk berarti UTS gitu. UTS, kita membuat ini. Ya. Silakan Ibu mempersiapkan di rumah duluan atau apa, yang jelas tanggal itu kita UTS. Tugasnya ini. Ini saja tugasnya. Ya. Membuat langkah-langkah manajemen strategis pada lembaga, organisasi apa sesuai dengan tupoksi Bapak dan Ibu. Berarti kalau nomor 1 Bu, mohon maaf bertanya, mengidentifikasi isi organisasi itu maksudnya profil lembaga yang kita ulas gitu Bu ya? Ya, banyak kan identifikasi tadi disampaikan tadi, termasuk tujuan, termasuk strateginya, termasuk visi misi tadi ya, itu termasuk sarana, kekuatan di sarana kita. Berarti Bu, sesuai dengan 7 ini Bu ya? Ya, 6 ini 6. 6 Pak. Kalau Biar Bapak dan Ibu lebih paham kayak apa caranya menganalisis eksternal, kayak apa caranya kita menganalisis internal, merumuskan strategi. Karena sesungguhnya inti dari manajemen strategi, ya, kemampuan membuat langkah-langkah ini. Ibu, mohon maaf menanya Ibu. Jadi tugasnya adalah apa, seperti kan ada ini melakukan analisis eksternal, bisalah saya sebagai guru itu menganalisis, bisa lingkungan saya. Kemudian melakukan analisis juga bisa. Kalau merumuskan strategi ini kan yang tahu kepala sekolah Bu. Itu apakah memang perumusannya kepala sekolah atau saya merancang menurut Ibu gitu Bu? Menurut Ibu saja. Oh, ini jadi kan menurut saya seharusnya bagaimana? Menurut Ibu saja. Ini kan kita tidak untuk sekolah ya. Kita hanya mencoba memaparkan ini ya. Nah, itu saja. Jadi menurut Ibu saja seperti apa anunya. Strateginya ya, Bu. Ya. Bu, tanya sedikit lagi, Bu. Silakan, siapa ini? Putra, Bu. Makasih, Putra. Bu. Ini dia low connect-nya, jadi maaf videonya saya. Kalau kita kerja di bagian, kan ini teman-teman rata-rata di pendidikan, ya, guru, kepala sekolah. Nah, kalau kita misalnya di suatu bagian, misalnya anggap di keuangan gitu. Gimana? Kayak apa sudah itu? Berarti saya fokus ke keuangan gitu, Kak, Bu, maksudnya, Bu? Ke keuangan aja. Mungkin Bapak selama menangani keuangan, misalnya nih ya, selama menangani keuangan, kira-kira di dalam mengembangkan perencanaan anggaran, misalnya ya, di dalam ini apa kira-kira yang analisis berdasarkan tupoksi lah, keuangan. Siap, Bu. Ya. Nah, jadi kalau di sini dijelaskan potensi dan profil satuan pendidikan, tuh kan, untuk menyusunkan langkah yang ditempuh dalam melaksanakan manajemen. Nah, jadi analisis potensi dan profil tadi termasuk ya, nah, identifikasi. Oke. Oke, Bu. Ya? Kenapa? Oke, siap, Bu. Oh, siap. Ada teguran, ini harus sudah absen. Bentar dulu, saya absen dulu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi nih penjelasan tentang ini atau sudah cukup?
Sudah ya? Nah, sekarang kita berbicara tentang tahap-tahap manajemen strategis. Tahapannya itu pertama adalah pembuatan atau perumusan strategi. Yang kedua adalah implementasi strategi. Yang ketiga adalah evaluasi strategis. Silahkan ini. Andas, silahkan Andas. Pak Andas kemana ini? Halo? Pak Andas kemana ini? Putra Hadi, Lakaseng, Pak Abu, Pak Sahril, Pak Alimuddin kemana ini? Hadir Bu. Kalau kurang sehat Bu. Oh, kurang sehat Pak. Hati-hati Pak. Pak Andas nih yang nggak ada Andas nih. Benar nih Andas nggak ada nih keluar. Tadi saya sekilas lihat terlift ya, apa terkeluar atau bagaimana? Keluar memang kali. Oke, silakan barangkali ada yang mau mendahului tentang tahap manajemen strategis ini. Pertama adalah perumusan strategis, kedua adalah implementasinya, ketiga adalah evaluasinya. Kalau tadi langkah, ya silakan. Jadi tahap-tahap manajemen strategi itu ibaratkannya alurnya atau istilahnya rangkaiannya. Nah, dari rangkaian pembuatan perumusan strategi yaitu lembaga pendidikan membuat atau merumuskan suatu strategi yang mana itu bisa membuat lembaga pendidikan tersebut ke arah lebih baik dan implementasikan. Ketika diimplementasikan di lapangan kan pasti ada seperti kendala-kendala atau ada seperti tambahan-tambahan yang diketahui lalu dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi itu lalu ditindaklanjuti. Seperti itu, Bu. Oke ya, ada yang lain lagi? Silakan Bu Rika, Bu Rika ya? Itu suaranya Bu, suaranya. Kita Bu. Ya. Saya Kak. Saya Mbak Bu Rika. Oh, Bu Ita, ya. Tadi belum dibuka ini. Jadi proses perumusan strategi itu dimulai dari tadi analisis lingkungan. Dari analisis lingkungan yang kita dapatkan baik internal maupun eksternal akan melahirkan misi dari lembaga atau organisasi itu sendiri. Nah, dari misi lembaga itulah kita bisa merumuskan strategi utama apa yang menjadi langkah-langkah atau strategi kita untuk mencapai tujuan lembaga itu sendiri. Ya. Nah, dari strategi utama itulah kita melakukan analisa SWOT, baik dari peluang, kekuatan, kemudian kesempatan maupun hambatannya. Dan dari situ kemudian lahirlah strategi-strategi yang ada diistilahkan dengan strategi arus fungsi. Ya, misalnya kalau di lembaga pendidikan itu strategi manajemen kesiswaan. Ada juga strategi manajemen pembelajaran. Ada juga strategi manajerial keuangan dan seterusnya, Bu. Begitu barangkali, Bu. Ya. Nah, jadi perumusan strategis pertama adalah merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam memberikan kualitas nilai pelayanan terbaik.
bentuk pertanyaan apa yang harus dilakukan kata kemarin ya. Pertama adalah mengidentifikasikan kondisi atau lingkungan di mana organisasi kita berada. Tuh ya. Jadi pertama itu yang kedua masih dalam merancang tadi, menentukan visi dan misi. Nah, Bapak dan Ibu dalam mengidentifikasi, menentukan visi dan misi ini harus benar-benar berangkat dari nilai-nilai lembaga itu, ya. Harus benar-benar berangkat dari keinginan mendasar, ide dasar yang harus kita ingin kembangkan dari lembaga kita. Jadi menentukan visi itu berdasarkan nilai dari lembaga kita, berdasarkan ide-ide keinginan yang harus kita capai dalam waktu tertentu. Jadi karena nanti di dalam perumusan, di dalam strategi ini, di dalam manajemen strategis ini, visi itu dan misi itu sangat menentukan. Karena itu nanti yang menjadi dasar kita di dalam kita membuat kebijakan-kebijakan, langkah-langkah implementasi, dan sampai pada langkah evaluasi. Ini yang menentukan. Lalu siapa yang membuat visi dan misi ini? Nah, selama ini yang kita pahami, mungkin ya, sepengetahuan pemahaman saya berdasarkan analisa yang saya pahami, visi dan misi ini lebih ditentukan, dibuat oleh kepala sekolah. Kalau di sekolah ya, atau kepimpinan, tidak berangkat dari keinginan ya nilai yang ada di tataran anak buah kita, di tataran di bawah ya. Itu yang seharusnya dilakukan. Terus tidak juga berdasarkan ide dari untuk apa lembaga ini dibawa kemana lembaga ini. Dijadikan apa siswa dan siswi kita ini. Ya. Mau dijadikan seperti apa ke depan. Dengan tantangan dan perubahan yang demikian cepat. Nah, ini yang harus dibuat ya, yang harus ditentukan. Lalu yang kedua lagi, setelah kita menentukan itu, nah tentu kita sudah punya kekuatan untuk menentukan langkah-langkah atau strategi apa yang harus kita lakukan terkait dengan tujuan dari visi dan misi yang sudah kita tetapkan. Nah, ini yang paling mendasar ya. Nah, kemudian yang ketiga, analisis SWOT. Tadi disampaikan oleh beberapa ibu ya, biasanya juga Pak siapa ini? Pak Abu ya. Pak Abu juga biasanya selalu berbicara tentang analisis ya. Di dalam hati-hati di dalam menentukan analisis ini ya. Analisis ini benar-benar berangkat dari analisa. Jadi kalau kita melihat peluang, kita analisis peluangnya itu apa saja. Memang kalau kita melihat kelemahan itu apa saja. Benar-benar itu dianalisa, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan formal. Tapi benar-benar itu dilakukan. Karena apa? Karena nanti dari hasil analisis ini menentukan ya rumusan apa yang harus kita pakai. Strategi apa yang harus kita pakai. Nah, kemudian yang keempat, merumuskan faktor-faktor keberhasilan dari strategi yang sudah dirancang dan berdasarkan analisa sebelumnya. Nah, ini dari pertama merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam memberikan pelayanan yang prima lah, bahasanya seperti itu. Nah, selama ini kan kita terlalu banyak menuntut ya, terlalu banyak keinginan, tetapi kita tidak pernah membuat langkah-langkah yang strategis. Ada satu lembaga atau ada satu lembaga pendidikan yang selalu mengeluhnya apa? Ya kami ini tidak berdaya lagi. Apa? Kenapa enggak berdaya Bapak Ibu? Karena apa? Di sekolah kami ini, di lingkungan kami ini sudah banyak bermunculan sekolah-sekolah. Apalagi TK. Ya. Sudah banyak sekali ini TK-TK yang ada di sekitar kami bermunculan. Mengeluh terus. Ya. Tanpa dia menganalisa. Membaca kekuatan kita, kekuatan orang, kelebihan kita, kelebihan orang, kelemahan kita, kelemahan orang. Nah, jadi kelebihan kita itu kita perkuat, kelemahan kita itu kita kurangi. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kemudian
yang keenam, mengevaluasi berbagai alternatif strategi yang pertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Jadi ada berbagai alternatif yang harus kita lakukan. Misalnya apa? Saya dulu pernah mungkin menyampaikan, yang pertama strategi menyampaikan berbagai alternatif. Kalau misalnya kita memiliki kita harus mempersiapkan ada minimal 5 strategi yang harus kita gunakan dalam menghadapi persoalan, ya, atau mengembangkan ini ke depan. Kalau strategi pertama itu kita gagal, maka kita punya strategi yang kedua. Kalau yang strategi kedua itu juga gagal, maka kita punya yang ketiga. Sampai kita benar-benar dapat alternatif itu benar-benar dapat membantu di dalam kita merancang sebuah strategi. Saya pernah dulu mengatakan, misalnya kita menghadap ke gubernur, ke orang yang lebih kuat, kita menginginkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Nah, Pak Gubernur ini kan belum tentu menerima apa yang kita sampaikan. Tapi sebelum kita menyampaikan, kita sudah punya alternatif penyampaian. Kalau misalnya alternatif pertama kita menyampaikan, Pak, ini kan kenapa kami melakukan ini, karena lembaga kami itu ini. Karena itu kami merasa penting untuk melakukan ini. Sampai di situ ternyata misalnya gubernur tetap tidak memahami, tidak mau memberikan apa-apa untuk kita. Maka kita majukan lagi alternatif kedua. Alternatif pembicaraan kita yang kedua sebagai bahan lobby kita. Dan terus sampai seterusnya. Inilah yang disebut dengan kemampuan di dalam berpikir strategis, menganalisa situasi, dan merumuskan sesuatu. Nah, kemudian yang lain adalah memilih strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi strategi itu benar-benar dirumuskan. Jadi kalau misalnya, makanya di sini tidak mungkin strategi Renstra itu, ya rencana ke depan itu, manajemen strategis itu hanya dirumuskan oleh kepala sekolah saja. Hanya dibuat oleh kepala sekolah saja atau wakil kurikulum saja. Tidak mungkin. Karena apa? Karena kita harus mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang sekitar kita tentang apa strategi apa yang perlu kita kembangkan berangkat dari tujuan dan misi yang sudah kita tetapkan. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebenarnya kekuatan dari sebuah organisasi itu adalah memang pada koordinasi dan konsultasi. Ya, pada komunikasi. Kekuatannya di situ. Nah, jadi kalau nanti melibatkan bawahan atau warga sekolah di dalam menentukan strategis ini, tentu dia akan berikan masukan. Dengan demikian, dia pun akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan strategi yang sudah ditetapkan. Itu keuntungannya kalau pimpinan lembaga melibatkan banyak orang yang terkait di dalam hal menentukan strategi. Kemudian yang kedua, rumusan strategi memperhatikan satu, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan bisnis. Saya tidak terlalu ini, kita akan sampai di sini, kita yang kedua, ketiga ini. Ini sudah sampai di sini dulu, ada yang mau didiskusikan? Mas Anda sudah masuk ada? Bu, Mas Andasnya lagi ada wali santri tadi. Jadi saya paham ya, saya mohon maaf, saya sangat paham banget kondisi Bapak Ibu ini. Saya tahu itu Anda sering keluar pada saat pertengahan. Jadi dia pertama saja masuk, tapi kadang-kadang di tengah dia udah keluar. Saya paham itu. Saya bisa membaca semua ya. Walaupun saya asik di ini, tapi saya bisa melihat itu. Dan sebenarnya itu satu hal yang tidak bagus sebenarnya ya. Kenapa tidak izin saja misalnya? Itu kan tidak bagus, artinya seperti itu. Saya paham, bukan hanya Anda sebenarnya, ada lagi yang lain. Cuma saya diam aja. Diam aja saya. Apakah kita tidak punya hati untuk menghargai orang yang sedang bicara?
Itu saja. Coba kalau Bapak dan Ibu mengajar, apa yang Bapak Ibu rasakan tatkala orang kita ajak bicara itu tidak menghiraukan. Jadi kalau seandainya, untung saya menahan diri untuk tidak marah. Kalau seandainya marah itu wajar. Wajar. Kalau guru-guru kita marah dengan kondisi kita seperti itu wajar. Nah, cuman kan sebagai orang yang berusaha untuk menjadi bijak, tentu kita tidak akan mengeluarkan kemarahan itu. Nah, ini. Jadi itu saja. Saya sering kok, saya beberapa kali pertemuan saya sudah memperhatikan seperti ini. Dan saya paham betul bukan hanya Pak Andas. Cuma saya diam. Ya. Saya terus terang, ini terpaksa saya sampaikan. Saya itu orang yang paling tidak mau tampil walaupun hanya sebagai kata sambutan panitia tanpa ada persiapan. Itu saya, apalagi dalam mengajar. Ya. Saya membuat materi ini bukan sehari 2 hari membuat materi ini. Mempersiapkan ini bukan sehari 2 hari. Pada saat sudah ditetapkan mata kuliah rapat pertama, saya sudah berkecimpung mencari materi ini. Apa yang tepat. Ya. Demikian juga di dalam hal menyampaikan. Makanya kalau saya seadanya saja, saya lebih cenderung sudah masuk. Ya. Saya harus mempersiapkan, benar-benar mempersiapkan ya seperti itu. Gitu aja saya ininya. Coba makanya nanti di dalam kehidupan kita ini, apa mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami, suatu saat kita menemukan sesuatu yang mungkin sama, itu merupakan apa yang sudah kita lakukan masa lalu. Jadi kalau suatu saat Bapak dan Ibu juga diberlakukan seperti ini, berarti harus ingat, oh ya aku dulu pernah memperlakukan seperti ini. Dan ini pasti terjadi di kemudian hari dengan diri kita. Yakin itu, pasti terjadi. Ya, teguran-teguran itu pasti ada. Itu yang kadang-kadang saya tidak enaknya ya. Saya sering juga mengatakan kepada kawan-kawan, ini kemarin sedang booming kan, webinar itu sedang booming. Nah sekarang teman-teman pada melemah ikut webinar itu, merasa bosan, merasa ini. Saya bilang jangan sampai seperti itu. Kenapa? Walaupun materinya sama, kita sudah paham tentang itu, tapi yakinlah ada sesuatu dari orang itu yang selama ini kita tidak miliki. Nah, sesuatu itu yang menjadi kekuatan kita. Penambah kekuatan kita. Misalnya penceramah itu kemana-mana kita sudah mendengar tentang kepentingan sholat, tentang manfaat ibadah sholat, itu kita udah paham banget. Kemudian kita dihadapkan lagi dengan undangan, ceramah, materinya sama. Ikuti Pak, tidak ada ruginya dan pasti ada satu nilai yang berbeda. Karena kemampuan orang menyampaikan itu tidak sama. Kemampuan orang meyakinkan itu tidak sama. Ya, itu yang harus kita pahami. Makanya sering kenapa penceramah itu padahal ilmunya sama dengan dosen guru, ilmunya sama, dia dokter juga, keahliannya juga sama dalam bidang itu, kemudian materi yang sama, tapi pasti kan merasakan ada perbedaan dua orang itu, karena masing-masing orang punya nilai, punya hati yang berbeda dan sebagainya. Dan biasanya apa yang terucapkan oleh seorang guru itu berangkat dari isi hati yang bersih. Oleh karena itu yang bisa diterima oleh orang lain. Ya. Oke, itu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan mengira saya tidak tahu. Ya, saya tahu selain Anda juga ada sebenarnya. Saya udah lama memperhatikan mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga. Oh ini orang ini memang orangnya seperti ini. Karena sudah merasa hebat, merasa bisa, merasa paham, merasa ini, merasa udahlah meremehkan aja, nggak perlu lagi saya ikuti. Ada. Padahal saya tahu persis kemampuannya dan kelemahannya itu di mana masing-masing orang itu. Saya terus terang, saya akui Bapak dan Ibu orang yang hebat-hebat punya ilmu, tapi saya juga tahu kelemahan masing-masing. Ada yang dalam seleksi judul itu kelihatan banget kemampuan kita itu.
Oh, ini. Tapi pada saat menganalisa permasalahan, ingin membuat judul, kotar-katir juga. Ternyata tidak hebat juga. Itu kelihatan di situ ya, kelihatan banget di situ. Oke, kita lanjut. Ini tadi. Nah, kemudian yang ini, rumusan strategi memperhatikan bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan bisnis atau lembaga pendidikan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan lembaga-lembaga kita. Bagi Bapak Ibu yang biasa bisnis, pasti ini punya strategi-strategi untuk bagaimana mengembangkan lembaga kita atau bisnis kita. Kemudian yang kedua, bagaimana memuaskan pelanggan atau masyarakat atau orang tua. Ini yang harus menjadi pemikiran kita. Kemudian bagaimana bersaing dengan rival. Tapi tidak berarti mematikan. Kemudian yang keempat, bagaimana merespon perubahan kondisi saat dan akan datang. Bagaimana mengelola setiap bagian yang ada. Yang 5 ini tidak mudah, tidak gampang yang 5 ini. Menyebutnya gampang. Secara teori kita gampang menyebutnya. Tetapi tatkala kita mencoba untuk merumuskan strategi apa yang harus saya lakukan dalam rangka memuaskan masyarakat, orang tua, terhadap lembaga kita ini, sulit untuk dirumuskan. Makanya pada akhirnya, terkesan lembaga-lembaga kita itu jalan di tempat. Atau juga sering ada seorang guru, padahal saya sudah melakukan ini Bu, saya sudah ini Bu, sudah ini Bu. Jangan-jangan ada yang salah dari itu. Kenapa orang tidak melakukan apa yang kita inginkan? Padahal saya kalau mengajar, saya ini Bu, saya ini Bu, saya ini Bu. Jangan-jangan gaya kita mengajar keliru. Ya. Banyak itu yang terjadi, akibatnya apa? Karena kepuasan diri itu tadi, lalu tatkala kita membawa lembaga pendidikan itu, nggak ada sesuatu yang berubah. Padahal lembaga pendidikan itu intinya adalah bagaimana merubah perilaku siswa yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Kan itu tujuan daripada pendidikan itu. Tetapi kenapa? Keluaran setiap tahun mengeluarkan siswa ribu-ribu, tapi nggak ada apanya ya, nggak ada hasil kualitas yang bisa dilihat. Sampai di sini silakan Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, 4 ini biasanya orang-orang Hidayatullah ini punya kemampuan untuk ini. Pak Lakaseng, Pak Darwin, Pak Darwin di sini kah? Ada Bu. Oh, Pak Darwin MP1 ya. Pak Juniansa atau Bapak dan Ibu yang lain? Mau tanya Bu, yang tadi, yang 5 strategi alternatif tadi apa ya Bu? Yang mana itu? Yang tadi sebutkan sudah pernah Ibu sampaikan katanya. Tapi apa tadi? 5 strategi alternatif Bu. Bila 1 tidak ini, ada 5 kata tadi. Sampai. Itu bahasa saya aja 5, bisa 10. Bisa 10. Jadi dalam artian bahwa kita membuat strategi itu berbagai alternatif strategi yang kita buat, ya. Jadi kalau ini tidak berhasil, kita punya lagi strategi kedua. Kalau ini tidak berhasil, kita punya lagi strategi ketiga. Banyak, ya terserah sampai berapa. Intinya adalah di situ adalah kekuatan kita di dalam bertindak mencapai satu keinginan dari lembaga kita. Jadi bagaimana kita punya kekuatan bahwa saya mampu loh untuk mengembangkan ini. Saya bisa untuk membawa lembaga ini, mau seperti apa lembaga ini saya bawa. Bisa. Apa yang buat Anda bisa? Saya banyak cara untuk melakukan itu. Kan biasa seperti itu. Saya bisa kok. Nah, ini yang dimaksud dengan itu. Jadi, saya hanya ingin memberikan penegasan sesungguhnya bahwa kebiasaan kita itu adalah
rutinitas itu tadi. Kita merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki, dengan apa yang sudah kita lakukan. Tanpa yang menilai itu sebenarnya bukan kita. Yang menilai itu adalah masyarakat, orang lain. Benarkah lembaga kita ini sudah hebat? Benarkah dengan mata kuliah, dengan materi, mata pelajaran ini saya berikan ke siswa, siswa itu akan berubah. Kemarin rame itu, pada saat saya memperjuangkan pendidikan agama di sekolah umum itu, saya perjuangkan karena setelah kurikulum KTSP ya, kurikulum KTSP dan sebelum ke kurikulum 2013 itu, kan pendidikan agama pada sekolah umum itu untuk SMA hanya 2 jam. Siapa yang ngajar SMA? Pendidikan agama kan 2 jam saja kan, Bu? Dulu ya, waktu KTSP itu sebelum, kalian tidak tahu kalau 13 kurikulum dari 13. Itu bayangkan, dengan mata pelajaran agama 2 jam di sekolah itu, mau dibawa kemana siswa kita ini moralnya? Nah, mau dibawa kemana moralnya itu? Nah, itu yang dulu kami itu betul-betul berjuang ya, meyakinkan para pejabat, pada anggota DPR, bahwa pendidikan agama pada sekolah umum itu minimal 4 jam, itu minimal. Nah, itu kekuatan seperti itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi pertama kita melihat kemarin ada dinamika kalau nggak salah di sini. Bagi orang yang, bagi lembaga pendidikan yang sudah ini nih, bagi lembaga pendidikan yang memiliki menggunakan medium strategis ini, tidak hanya ini ya, maka organisasi itu menjadi dinamis. Ini Bapak dan Ibu, tatkala kita berkunjung ke sekolah, ke lembaga yang seperti ini, tanpa orang bicara kita udah melihat kedinamisan sekolah itu. Kelihatan banget. Tidak kompak juga kelihatan. Makanya dulu saya pernah terlibat di dalam tim UKS. Saya juga terlibat di dalam tim akreditasi, ya, asesor. Saya terlibat situ. Maka salah satu yang bisa saya perjuangkan bahwa sekolah ini cukup bagus adalah tatkala kelihatan kerjasamanya kelihatan, dinamisasinya kelihatan, ya, kelihatan semua walaupun secara administrasi dia masih lemah. Nah, kelemahan ini kemungkinan tidak paham, ya, kemungkinan tidak ada arahan dan sebagainya. Tetapi dari sisi kekompakan, kerjasama, dinamika dalam organisasi lembaga itu kelihatan. Tidak bisa dibohongi ini. Nah, untuk melihat manajemen bagus atau tidak di sekolah itu, lihat dinamisasinya ini. Nah, ini yang terkait dengan ini tadi, ya. Oke, ada lagi? Bu, Hilwa mau tanya boleh Kak Bu? Boleh. Pilihan dapat ada banyak, ada Pala Kaseng, ada Mbak Dana, ada siapa-siapa itu. Mau Bila nanya. tidak bisa menjawab ya. Iya siap. Mbak Jadi Dana ini juga pengalamannya cukup banyak ini Mbak Dana ini. Bayangkan dari webinar 1 ke webinar 2, ke webinar 2, ke webinar 3, berpindah-pindah internasional lagi. Banyak itu ilmunya. Tapi ini Bu, apa kan berbeda akan kita terapkan di Indonesia gitu. Karena kan kurikulum atau lingkungannya kan kan berbeda dengan kita. Akan sulit tetapi tidak menutup kemungkinan bisa kita terapkan. Seperti yang Ada satu lembaga TK dulu ya, TK, orangnya tuh tinggal di Australia. Kemudian datang ke sini dia ditunjuk sebagai lembaga. Dia pernah di Australia menyekolahkan. Apa yang dia bawa, yang ada di Australia, dia diadopsinya sebagian di sini. Maju TK-nya. Saya kan pernah juga ke Australia, ke Jepang, ya, melihat lembaga pendidikan ke Thailand, melihat lembaga pendidikan ke New Zealand, ya. Lembaga pendidikan di situ bisa. Itu tadi yang dibangun itu adalah ini sesungguhnya.
Kenapa itu bisa maju lembaga-lembaga pendidikan itu? Ini yang dibangunnya. Ya kan? Dia punya perencanaan yang jelas. Dia punya kekuatan SDM yang kuat. Bagaimana agar SDM kita ini kuat? Sudah disampaikan kemarin. Harus dianalisa, kemudian dilakukan tindakan. Guru yang tidak pintar itu tindakan jangan didiamkan. Karena tugas pimpinan adalah mencerdaskan guru. Tugas guru adalah mencerdaskan murid. Lalu siapa yang mencerdaskan guru? Adalah kepala. Nah, ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan luar. Yang kedua yang saya lihat adalah tidak ada di lembaga pendidikan luar yang ini baru SMA yang saya lihat juga, TK, SD ya. Tidak ada di lembaga di Jepang apalagi. Tidak ada lembaga pendidikan situ yang mengajar satu arah. Makanya di sana itu diwujudkan dalam bentuk, saya pernah mengatakan, meja. Kalau meja kita di sini kan meja segi 4 biasa kan. Kalau di sana meja itu sudah dibentuk seperti bingka. Yang pakai hapat-hapat itu. Ya, bingka yang ada 5 hapat, apa hapat ya itu. Nah, saya kaget kok ada meja seperti ini dibentuk. Kenapa? Nah, ternyata meja yang kosong hapat-hapat ini di situ siswa duduk. Jadi dia berkeliling. Kenapa berkeliling? Supaya pembelajaran itu yang melibatkan siswa. Yang banyak bicara itu bukan guru, tapi adalah siswa. Siswa fasilitasi. Makanya kenapa orang-orang itu berani menyampaikan pendapat, orangnya aktif, kreatif, punya inovasi dari proses pembelajaran seperti ini. Nah, itu yang saya ketemukan. Di Australia apa? Di Australia itu selama proses pembelajaran, orang tua tuh nggak boleh masuk ke kelas, ke ruang, ke lingkungan sekolah. Itu yang saya pahami juga di Australia seperti itu. Jadi nggak bisa, kecuali selesai pembelajaran, itu pun harus catat dulu apa keperluannya. Kalau kita kan tidak, sembarangan masuk orang tua. Nah, di situ punya aturan. Ya. Anu sekali di situ. Demikian juga pada saat awal proses pembelajaran tahun baru, Maaf, Bu, suaranya hilang, Bu. Saya aja Kak yang bermasalah, enggak kedengaran suaranya. Hilang. Nggak ada suara Ibu. Ibunya masih berbicara Kak atau gimana? Ibunya terkeluar. ya. Ini nanti Mbak Dana, saya ini punya, tolong kalau bisa diterjemahkan. Saya dikirim sama orang sana ya. Ada banyak ini ya. Ada banyak ini terkait dengan psikologi, banyak paham tentang bahasa Inggris ya. Sebagian aja saya bisa. Nih, saya dikirimnya. Ya? Artikel, Kak, Bu? Iya, kayak artikel, kayak makalah. Nih, nah. Deckham Rex. Kemudian, apa ini lagi? Agama dan spirituality. Kemudian, apa ini lagi? Ada berapa ini saya dikirim nih? Ya. Banyak. Ada lagi di sini. Apakah ini science religions. Ada juga Arabic philosophy. Companion philosophy. Banyak ini saya dikirim. E-book lah, Bu. Ya? E-book kan? Enggak, ini dalam bentuk makalah kayaknya dikirimnya ini. Orang yang ngirim. Saya buka memang makalah, memang kayak artikel gitu. Bagus-bagus. Nah, itu
Itu yang kalau saya melihat perbedaan pembelajaran di kita dengan di luar itu seperti itu. Ya. Pembelajaran menyenangkan, learning menyenangkan siswa apa itu memang di situ diberlakukan. Jadi siswa itu seperti tidak kaku, dia semangat duduk. Banyak lagi seperti misalnya, mohon maaf juga ya, di Jepang itu, ini katanya lembaga pendidikan yang high class di Jepang, SMA. Saya dalam angan-angan saya sebelum berangkat ke sana itu, wah ini berarti lembaganya bagus banget ini, apa sarananya. Pas sampai di sana, bagus sarana pendidikan kita di sini, tapi isinya luar biasa. Pendidikannya luar biasa. Kepiawaian guru dalam mengajar itu kelihatan banget. Kedisiplinnya para manajer di sini juga kelihatan banget. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini sebenarnya dilakukan, ini kan munculnya awalnya dari Barat yang manajemen strategis ini. Kan awalnya dari Barat ini. Banyak ilmu yang pertama dikembangkan dikatakan strategi waktu zaman perang keberapa itu yang dikatakan menggunakan strategi ini. Akhirnya berangkaman strategi ini kan dicoba untuk di kebangsaan. Nah, sekarang dicoba lagi bagaimana sekolah kita itu mampu bertahan. Minimal murid itu tidak kurang dan minimal kualitas pembelajaran juga kita tetap dengan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi menurut saya lagi, bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah atau yang lain ya, itu sesungguhnya punya keunggulan dibanding sekolah-sekolah yang lain. Punya keunggulan, kenapa? Karena dia satu hal keunggulannya adalah mengembangkan agama itu. Makanya kalau kemarin kita berbicara tentang tahfidz misalnya, tahfidz itu alangkah bagusnya lembaga-lembaga pendidikan itu di samping dia hebat di dalam mengelola mata kuliah bidang studi umum, dia juga bisa mengembangkan bidang studi keagamaan. Makanya pada saat saya ditanya, menurut Ibu untuk saat ini apakah lembaga pendidikan itu lebih kita mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kondisi sekarang, ya. Artinya nanti anak-anak kita, sekolah kita akan berkembang dari sisi pengetahuan. Ataukah kita akan berkembang, mengembangkan hanya dari sisi agama saja. Dari segi spiritual nanti anak-anak kita keluarnya bagus. Saya bilang dua-duanya. Karena itu sesungguhnya kalau dua-duanya itu dikembangkan, maka berarti lembaga kita tuh punya keunggulan loh di akan datang di masa depan itu. Saya waktu di Jepang ketemu dengan pimpinan, saya lupa lagi, perusahaannya ada di sini, salah satunya di Samarinda ini, di Indonesia. Jadi pada saat ke situ dia bilang, dia membawa pegawai orang Indonesia yang sudah lama di Jepang. Nah, apa tupoksinya? Tupoksinya adalah bagian keuangan di perusahaan itu. Perusahaan itu luas sekali. Dia punya cabang di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ya. Nah, apa yang dikatakan pimpinannya itu pada saat diskusi dialog, karena waktu saya di Kanun itu kita membuat MOU kerjasama dengan perusahaan itu, bagaimana madrasah SMA itu bisa terlibat di dalam pemegangan di sana ya. Nah, apa yang dikatakan oleh orang Jepang itu? Saya tidak rugi mengambil lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Karena ternyata yang bendahara itu berasal dari madrasah aliyah. Nah, apa yang dia katakan? Karena katanya yang dari madrasah ini, di samping dia tekun bekerja, dia juga jujur, dia juga rajin ibadah. Dia bilang, udah pimpinan Jepang sendiri yang mengatakan seperti itu di depan kami. Artinya, kalau pendidikan sekarang yang berbasis agama ini bisa berkembang,
dengan 2 jalur itu tadi dari sisi pengetahuan umum, yang kedua adalah mengembangkan keunggulan dari sisi agama, yakin aku ini lebih kuat bersaingnya daripada yang lain. Asal benar-benar dikembangkan dalam 2 hal itu. Oke. Sampai di sini atau kita lanjut atau kita stop? Mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Nih, yang masih jadi pertanyaan saya itu, Bu, kalau melakukan analisis kita pakai instrumen apa, Bu? Kira kalau misalnya menentukan peluang kita apa, kelebihan kita apa, dan jadi oke kita pakai misalnya data kuesioner atau apa kayak gitu, Bu? Data apa? Fungsional? Kuesioner, Bu. Untuk memperoleh data analisa itu. Gimana, Bu? Oke, boleh saja kita menggunakan itu. Kira-kira apa yang ingin kita lihat. Ya. Kita mengidentifikasi dulu, mengklasifikasi dulu apa nih yang ingin aku lihat akan aku analisa di lingkungan kita ini. Misalnya di internal kita aku akan menganalisis guru misalnya. Apanya yang aku analisis? Pertama adalah persyaratan administrasinya. Apa administrasi itu? Guruku ini sudah mencapai standar nggak dalam mengajar di sini? Kan ada standarnya kan? Untuk S2 tidak mungkin dong mengajar di S2. Ya kan? Untuk yang SD tidak mungkin dong dia lulusan SD atau SMP yang mengajar di sana. Ada standar itu yang dilihat. Kan kita punya standar pendidikan, Bu. Nah, standar pendidikan itu harus dipelajari itu, 8 standar pendidikan itu. Ada yang di perguruan tinggi, ada yang di tingkat dasar. Nah, berangkat dari standar itu kita mencoba menganalisis. Ya. Misalnya dari segi guru tadi, dari sisi administrasi, standar pendidikan itu seperti apa untuk mengajar di SMA? Dia harus S1, tidak bisa dia diploma 2. Standarnya seperti itu. Maka berarti kalau pada saat kita menganalisis, ternyata ada 5 orang guruku yang tidak S1. Nah, kemudian di luar apa yang kita ingin analisa? Kita lihat rival kita, yang saya katakan tadi. Ada lembaga pendidikan yang di sini muncul juga, atau sudah lama bersaing kita. Kita lihat, kenapa apa yang dia hebat lakukan di sekolah itu. Kekuatan sekolah itu di mana? Kurikulumnya seperti apa? Kekuatan kerjasama dengan gurunya seperti apa? Pembiayaannya seperti apa? Kita lihat kenapa orang itu kuat. Nah, setelah kita melihat, kita pilih apa yang kita lihat dari sisi gurunya. Bagaimana guru-gurunya di rival kita itu? Apakah sudah S1 semua? Kalau sudah S1 semua, kita lihat lagi kemampuan dia di dalam mengajar. Nah, itu yang kita coba analisa. Kemudian misalnya lagi berkaitan dengan analisis eksternal dari sisi perubahan zaman. Perubahan zaman sekarang ini era digital katanya. Sementara kurikulum kita tidak berubah. Seharusnya kita juga mempersiapkan anak didik yang memahami tentang digital. Nah, kalau begitu saya menganalisa kalau begitu kekurangan kami Silox ini adalah jangankan murid, guru-guru saja nggak bisa buka internet. Kalau sudah guru nggak bisa buka internet, sementara kita banyak ilmunya di situ, kita tidak mempunyai referensi yang lain, guru-guru juga malas membeli buku, akibatnya apa? Guru kita nggak akan pernah cerdas. Nah, berarti itu analisa kita. Kalau begitu, ini analisaku. Guru-guru kita lemah dari sisi bidang IT. Lain seperti itu ya Bu, itu yang jadi lihat dulu standar pendidikan kita, ya ada 8 standar pendidikan itu. Dari sisi tenaga kependidikan, dari segi mutu lulusan, dari segi proses pembelajaran, dari segi manajemen organisasi, itu ada standar-standar harus kita pahami. Iya, Bu, makasih. Oke, sudah 5:30.
Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bapak, Ibu. Kalau mau lanjut nggak ada apa juga, saya siap saja. Tapi ini saya nggak bisa maju lagi ini, kenapa? Oke, Bapak dan Ibu, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Nggak mau sama sekali. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini. Saya terima kasih atas kehadiran, atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bicarakan hari ini. Dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ada berkahnya, semoga kita sehat, semoga Bapak dan Ibu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Dan doanya untuk saya, semoga saya kuat, saya juga sehat, saya juga bisa berkembang ilmu yang saya miliki, sehingga saya bisa menjadi sesuatu yang berarti untuk orang lain. Amin. Dan mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, minggu depan kita minggu depan. Pak Juniansah, sehat Pak Juniansah? Alhamdulillah Bu, walaupun agak pusing-pusing tadi. Alhamdulillah sehat. Pak Nunu, off kan Mbak.